Isu kesehatan mental semakin merebak. Angka bunuh diri yang meningkat, bahkan tingginya angka pengidap depresi semenjak usia muda juga semakin meningkat. Banyak orang tampak baik-baik saja di depan, tapi di dalamnya mengalami berbagai pergolakan emosi. Mulai dari emosi-emosi negatif, seperti perasaan bersalah yang terus-menerus, terus merasa diri sendiri buruk, perasaan-perasaan tidak berguna, merasa tidak berdaya, bahkan tidak ada artinya hidup di dunia ini. Salah satu serial drama Korea yang sangat populer, dan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian, membahas juga mengenai isu kesehatan mental. Film ini berjudul It's Okay to Not Be Okay. Sekalipun ini hanya sebuah serial drama yang tentunya saja fiksi ya my friend, tapi dari drama ini kita bisa mengambil begitu banyak pembelajaran, khususnya yang terkait dengan isu-isu kesehatan mental. Singkat cerita, serial ini menceritakan mengenai seorang tokoh wanita bernama Moon Young yang merupakan penulis buku yang sangat sukses dan terkenal. Tapi di balik kesuksesannya, ternyata dia memiliki beberapa perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang atau bisa masuk kepada golongan psikopat gejala ringan. Kalau dalam film ini disebut dengan gangguan antisocial personality disorder. Beberapa cirinya nih my friend. Yang pertama, tidak memiliki empati. Terlihat dari beberapa adegan ketika dia senang menyiksa binatang, bahkan semenjak masa kecilnya. Artinya, dia tidak memiliki belas kasihan sama sekali, bahkan terhadap manusia sekalipun. Ia juga seringkali mengambil tindakan-tindakan yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Yang kedua, egosentris. Psikopat gejala ringan juga seringkali menunjukkan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sehingga setiap tindakan yang ia ambil, ia tidak pernah bisa memikirkan konsekuensinya terhadap orang lain. Apakah orang itu akan tersakiti, terluka, atau bahkan celaka? Yang ketiga, tidak peduli dengan lingkungan sosial. Itu kenapa tadi disebut gangguan antisocial personality disorder. Dalam beberapa adegan ditunjukkan dia hanya peduli pada dirinya sendiri, cenderung menyendiri, cenderung menarik diri, bahkan tidak peduli ketika lingkungan di sekelilingnya celaka. Yang keempat, sangat berambisi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, bahkan dengan segala cara. Dalam banyak adegan juga ditunjukkan bahwa tokoh wanita ini akan berusaha menghalalkan segala cara, bahkan menyingkirkan penghalang-penghalangnya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ini juga adalah salah satu ciri gangguan psikopat ringan, my friend. Nah, biasanya penderita dari gangguan ini justru memiliki kepandaian yang sangat tinggi atau intelijensi di bidang tertentu. Itu kenapa, my friend, biasanya penderita gangguan ini justru cenderung tidak bisa terdeteksi karena mereka cenderung memiliki kepandaian juga untuk menutupi apa yang sebenarnya mereka pikirkan atau apa yang mereka alami, sehingga di luar tampak baik-baik saja. Singkat cerita my friend, dalam drama ini akhirnya tokoh wanita ini bertemulah dengan sang tokoh pria yang bernama Gang Tae. Tokoh pria ini pun ternyata memiliki permasalahan kesehatan mentalnya tersendiri. Tapi menariknya my friend, justru disinilah mereka bertemu. Mereka saling menerima dan mengasihi, bahkan yang terpenting akhirnya saling menyembuhkan luka mereka masing-masing. Di bagian pertama ini, aku akan membahas terlebih dahulu mengenai si tokoh wanita. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Moon Young jadi memiliki karakter dan kepribadian yang seperti itu? Sebenarnya ada banyak penyebab yang bisa berkontribusi, my friend. Tapi dalam film ini, salah satu yang paling penting dan disoroti adalah akibat masa lalu yang dialami oleh Moon Young. Ternyata dikisahkan Moon Young ini dibesarkan oleh seorang ibu yang psikopat. Bisa dibayangkan ya my friend, secara genetis sifat psikopat ini memang diturunkan. Tapi kalau kita cermati lebih dalam film ini sebenarnya bukan hanya faktor genetis loh yang berpengaruh, tapi lebih kepada pola asuh dari sang ibu kepada Moon Young. Sang ibu yang psikopat ini ternyata terus-menerus mendoktrin Moon Young, bahkan membentuk Moon Young untuk menjadi persis seperti dirinya. Ia memperlakukan Moon Young seperti boneka yang ingin ia bentuk sesuai dengan keinginannya. Ia membatasi Moon Young dalam berbagai aktivitas, bahkan ia melarang Moon Young untuk bersosialisasi ataupun berempati terhadap orang-orang di sekelilingnya. Nah, yang paling parah my friend, sang ibu ini selalu melontarkan kata-kata yang membuat Moon Young begitu percaya dengan semua perkataan ibunya. Beberapa kalimat-kalimat yang sering dilontarkan sang ibu seperti, "Kamu itu monster. Tidak ada orang yang mau menerimamu. Tidak akan ada satupun orang yang sanggup bertahan ada di sampingmu. Ingat ya,
karena kamu adalah monster. Perkataan-perkataan ini yang ternyata sangat dipegang oleh Moon Young, bahkan menjadikan dia menjadi pribadi seperti yang saat ini. Antisosial dan menarik diri dari lingkungannya. Bahkan, ia seringkali memiliki kemarahan-kemarahan yang terpendam, sehingga ia lampiaskan dengan menyakiti binatang ataupun menyakiti orang-orang di sekelilingnya. Ironis ya, my friend. Tapi, ada berapa banyak dari kita yang mungkin juga mengalami seperti yang dialami oleh Moon Young. Ada berapa banyak perkataan-perkataan negatif dari orang-orang di sekeliling kita yang itu begitu membekas dan melukai hati kita. Perkataan-perkataan dari orang-orang yang seharusnya mengasihi dan melindungi kita, tapi ternyata justru mereka lah yang menggores dan merusak harga diri kita. Perkataan-perkataan seperti, kamu bodoh, kamu anak yang gak berguna, kamu payah, nyesel nih papa mama ngelahirin kamu. Kamu orang miskin, gak mau aku berteman sama kamu. Ih, jelek banget sih mukamu, gak bakal deh dapet jodoh. Perkataan-perkataan itu yang masuk ke dalam pikiranmu, bahkan ke alam bawah sadarmu. Dan ternyata itu sangat berdampak hingga masa dewasamu. Kamu terbentuk menjadi pribadi-pribadi dengan karakteristik tertentu, atau bahkan mungkin masalah-masalah kesehatan mental tertentu, hanya karena apa yang kamu dengarkan di masa lalumu. Inilah yang disebut dengan labeling, my friend. Yaitu ketika kamu mengadaptasi perkataan-perkataan negatif dari orang-orang di sekelilingmu menjadi satu keyakinan, bahkan gambaran tentang dirimu. Itulah yang kamu percayai tentang dirimu, sesuai dengan apa yang mereka katakan tentangmu. Itu yang membentuk karaktermu, itu yang membentuk kepribadianmu. Padahal belum tentu itu benar. Bahkan parahnya, my friend, seringkali tanpa sadar kita akan mengambil perilaku-perilaku yang justru semakin membuat label itu menjadi nyata. Contohnya nih, ketika kamu terlanjur melabel dirimu sebagai orang yang jelek, sudah pasti deh kamu pasti akan malas berdandan. Kamu akan sangat cuek dengan penampilanmu, karena kamu merasa, buat apa aku berdandan? Toh aku memang orang yang jelek. Sehingga akhirnya label tersebut justru semakin menjadi nyata. Label ini kalau terus-menerus kamu hidupi, lama-kelamaan bahkan akan menjadi sebuah keyakinan atau belief. Itulah yang kamu percayai tentang dirimu dan bahkan kamu pegang di seumur hidupmu. Satu keyakinan yang salah tentang dirimu sendiri, bahwa kamu adalah pribadi yang buruk, kamu pribadi yang gak kompeten, kamu pribadi yang begitu menyedihkan. Apakah kamu pernah mengalami hal-hal ini, my friend? Jika iya, kamu tidak harus selalu menjadi produk dari masa lalumu. Ya, benar. Kamu tidak bisa memilih masa lalumu. Bahkan kamu tidak bisa mengubahnya. Tapi ingat, kamu selalu bisa memilih. Bahkan kamu bisa mengubah masa depanmu. Ini saatnya untuk kamu membuang segala pemikiran-pemikiran yang salah tentang dirimu. Bahkan menggantinya dengan keyakinan yang baru. Kamu bisa memilih untuk berhenti mempercayainya semenjak sekarang. Kamu tidak harus mempercayai perkataan-perkataan itu. Kamu tidak harus mempercayai label-label negatif atas dirimu. Mulai hari ini, jadilah pribadi yang baru. Berhentilah marah pada keadaan. Hal itu tidak akan pernah membuatmu menjadi lebih baik. Berdamailah. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu. Maafkanlah mereka. Dan maafkanlah dirimu sendiri. Karena kamu pun tidak memilih untuk berada di situasi ini. Tapi sekali lagi, kamu bisa memilih untuk mengubahnya dan mengambil satu langkah yang baru. Bangun keyakinan-keyakinan diri yang baru tentang dirimu. Karena mulai hari ini, kamu adalah pribadi yang baru. Kamu bukan orang lemah, kamu bukan orang payah, kamu bukan orang yang tidak berguna. Tapi sebaliknya, kamu begitu berharga, kamu spesial, kamu luar biasa, dan kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Jangan melanjutkan mata rantai ini, khususnya kepada keturunan di bawahmu. Kamu bisa menghentikannya dari sekarang. Jumpai Tuhanmu di tengah keterpurukanmu. Karena justru di tengah keterpurukanmu, Dia yang maha dahsyat, Dia yang maha kuasa, sanggup mengubah kehidupanmu. Bahkan setiap masa lalumu yang terburuk sekalipun, sanggup Ia gunakan untuk menjadi alat yang mulia di masa depan. Ada rencana terbaik di balik setiap masa lalumu yang kelam. Dan justru itu yang akan membawamu menjadi pribadi yang luar biasa,
pribadi yang sukses, bahkan menginspirasi di masa depan. Inilah beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menjadi pribadi yang baru. Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Landiri. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.